Kadang, sebuah cerita tidak dimulai dari pertemuan, tapi dari perasaan yang sudah terlalu lama kita simpan. Ini bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, atau siapa yang akhirnya bertahan. Ini tentang mereka yang terlalu dekat, hingga lupa bagaimana caranya menjadi asing. Part 6 bukan lagi tempat pulang. Langit sore berwarna abu tipis saat Kaira duduk sendiri di bangku halte. Jalanan masih basah sisa hujan tadi. Ia menggenggam ponselnya, membaca ulang chat dari Naran yang belum ia balas. Ra, lo pulang duluan ya? Gue sama Ira masih mau jalan bentar. Kalimat sederhana, tidak ada yang salah. Tapi rasanya seperti garis kecil yang tanpa sadar memisahkan mereka. Kaira menarik napas panjang. Dulu, setiap hujan reda, mereka selalu berjalan pulang bersama, membahas hal-hal tidak penting, tertawa tanpa alasan jelas. Sekarang, ia bahkan tidak tahu harus menunggu atau pergi. Beberapa menit kemudian, notifikasi lain muncul. Eira, Kaira, makasih ya tadi. Senang akhirnya bisa kenal lebih dekat. Kaira tersenyum tipis. Eira tidak pernah terlihat seperti seseorang yang berniat merebut apapun. Ia hanya datang, dan segalanya berubah dengan sendirinya. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi di kafe yang sama. Kali ini suasananya lebih ramai. Musik akustik mengalun pelan. Naran duduk di tengah, seperti biasa. Kaira di sebelahnya, rambut pendeknya bergoyang ringan saat ia tertawa. Kaira duduk di seberang mereka. Ada event kampus minggu depan, kata Ira bersemangat. Naran udah janji bantuin aku. Kaira melirik Naran. Ia baru mendengar tentang itu sekarang. Oh ya? Tanyanya pelan. Iya, Ra, gue lupa bilang. Jawab Naran cepat. Nada suaranya biasa saja, harusnya seru. Harusnya. Kaira mengangguk. Ia mencoba tetap terlibat dalam obrolan. Tapi ada jeda-jeda kecil yang membuatnya merasa seperti penonton di cerita orang lain. Saat Aira pergi ke toilet, suasana di meja tiba-tiba sunyi. Lo nggak marah kan? Tanya Naren. Marah kenapa? Gue sama Aira. Akhir-akhir ini sering bareng. Kaira menatap cangkir kopinya. Uapnya mulai menghilang. Sama seperti sesuatu yang dulu terasa hangat di antara mereka. Gue senang lo punya teman baru. Jawabnya jujur. Naren menghela napas lega, tapi Kaira tahu. Itu bukan jawaban yang sebenarnya ingin ia dengar dari dirinya sendiri. Malamnya, mereka berjalan keluar bersama. Lampu kota menyala, memantul di trotoar yang basah. Naran dan Aira berjalan di depan, berbagi earphone yang sama. Kaira mengikuti di belakang, langkahnya lebih lambat dari biasanya. Ia memperhatikan punggung mereka. Naran tampak bahagia, tertawa lepas seperti dulu, hanya saja bukan lagi bersamanya. Kaira berhenti sejenak di bawah pohon, yang daunnya masih meneteskan air hujan. Ia tidak merasa cemburu, tidak juga ingin menyalahkan siapapun. Ia hanya merasa tidak lagi menjadi tempat pulang. Saat Naran menyadari Kaira tertinggal, ia berbalik. Rah, cepet, panggilnya. Kaira tersenyum dan mempercepat langkah. Ia berdiri di samping mereka lagi. Tapi kali ini ia sadar berdiri dekat bukan berarti berada di posisi yang sama. Aira bercerita tentang masa kecilnya. Naran mendengarkan dengan penuh perhatian. Kaira ikut tertawa, meski pikirannya berjalan ke arah lain. Dalam hati, ia bertanya pelan, sejak kapan aku berubah dari seseorang yang selalu ada, menjadi seseorang yang hanya ikut ada? Di ujung jalan, mereka harus berpisah. Aku ke arah sini, kata Ira, menunjuk jalan kecil di kiri. See you besok. Naran melambaikan tangan. Hati-hati, tinggal Kaira dan Naran berdua. Sunyi kembali seperti dulu tapi rasanya berbeda. Ra, Naran membuka suara. Lo baik-baik aja kan? Kaira mengangguk. Ia menatap lampu jalan yang berkedip pelan. Aku cuma lagi belajar, katanya. Belajar apa? Kaira tersenyum tipis. Belajar kalau kedekatan gak selalu berarti selamanya. Terima kasih sudah singgah di cerita ini. Di setiap tatapan, jeda, dan kata yang tak sempat diucapkan. Semoga kamu menemukan sedikit bagian dari dirimu sendiri di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Supaya kamu nggak ketinggalan part berikutnya. Karena beberapa perasaan belum selesai hanya dalam satu cerita.